Merasa bersalah, merasa bahagia di tengah kondisi seperti sekarang. Mungkin ini penyebabnya, serta solusi alternatif yang bisa Anda pertimbangkan. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi Neuro-Linguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Beberapa waktu yang lalu saat saya makan di sebuah restoran, saya melihat seorang anak kecil bermain. Tampak begitu gembira dan kemudian mendekati orang tuanya sambil membawakan sebuah bunga yang dia ambil dari taman tempat dia bermain. Melihat kondisi ini, orang tua dari anak tersebut langsung berkata, "Jangan lari-lari ah. Lihat tuh anak yang lain pada duduk manis." Mendengar jawaban dari orang tuanya, muka si anak yang kelihatannya gembira langsung murung dan duduk di samping orang tuanya. Sebelum kita ke penyebab kenapa kita takut untuk merasa bahagia, apalagi di kondisi-kondisi seperti sekarang, ya kan Anda sekali saat Anda bergabung di email list Berkembang Bersama, yang caranya sangat mudah. Anda tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com. Anda akan mendapatkan sebuah strategi untuk lebih produktif dengan lebih santai, agar Anda semakin bahagia di 2021. Dikutip dari healthline.com, ada sebuah kondisi bernama cherophobia, yaitu sebuah kondisi ketika orang merasa bahagia, dia merasa bersalah karena dia merasa menjadi orang yang jahat saat dia merasa bahagia. Saya tidak mengatakan Anda mempunyai kondisi cherophobia, tapi dari kecil kalau Anda perhatikan, kita dikondisikan untuk merasa bersalah saat merasa bahagia. Dengan contoh cerita anak kecil tadi. Sebenarnya saat lingkungan menyalahkan Anda karena Anda merasa bahagia, bisa jadi mereka hidup di sebuah kenyataan yang mereka ciptakan sendiri untuk tidak merasa bahagia. Dan mereka takut untuk mengambil keputusan yang berbeda. Sehingga saat Anda mengambil keputusan berbeda untuk merasa bahagia, mereka menyalahkan Anda atas keputusan Anda yang berani tersebut. Tidak dengan kita di sini, seperti yang kita sudah pahami bersama, apalagi Anda yang sudah sering mendengarkan podcast ini, kita mempunyai sebuah strategi yang bernama afirmasi. Sehingga saat Anda merasa tidak bahagia, Anda mengambil keputusan yang berbeda untuk merubahnya. Dan langkah pertama atau keputusan pertama adalah mengganti afirmasi Anda. Karena kebanyakan orang-orang di luar sana, afirmasi yang digunakan semakin memposisikan mereka sebagai korban. Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku ya? Aduh, kenapa hidup ini begitu susah ya? Tidak dengan Anda. Afirmasi yang Anda gunakan membuat Anda semakin berkembang, bukan sebaliknya. Contoh afirmasi yang bisa Anda pertimbangkan adalah, kira-kira peluang apa lagi ya dari kondisi ini, baik positif atau negatif, yang belum aku maksimalkan. Nah, siapa lagi yang semakin bersemangat untuk mengisi kehidupan saat semakin menyadari bahwa kondisi sekarang adalah hasil keputusan di masa lalu. Artinya apabila Anda tidak puas dengan kondisi sekarang, Anda tinggal mengambil keputusan yang berbeda. Asik ya? Untuk tip bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Di sana ada podcast, YouTube, dan blog. Dan saya penasaran karya apa saja yang akan Anda hasilkan saat Anda mengisi kehidupan ini dengan lebih sering merasa bahagia dengan mengganti mindset cara pandang Anda terhadap kehidupan ini. So stay tuned for next episode. Bye-bye.